Bab 80, Beruang Kecil Maju. Beruang kecil yang kejam itu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Menghadapi binatang lidah raksasa tingkat rendah tingkat kelima, ia malah maju bukannya mundur dan bergegas menuju yang terakhir. Aum. Beruang kecil yang kejam itu meraung, mengangkat cakarnya, dan mencakar tubuh lidah raksasa itu. Binatang lidah raksasa ini adalah monster tingkat rendah tingkat kelima, dan lidah panjang yang dimuntahkannya jauh lebih besar dan lebih panjang daripada binatang lidah raksasa lainnya. Ketika monster lidah raksasa itu masih berjarak lebih dari 10 kaki dari beruang kecil yang kejam itu, ia meludahkan lidahnya yang panjang dan menggulingkannya dengan gila-gilaan ke arah beruang kecil yang kejam itu, seolah-olah ia ingin membunuh beruang kecil yang kejam itu secara instan. Ketika lidah panjang lidah raksasa itu mengenai tubuh beruang kecil kekar itu, cakar tajam beruang kecil kekar itu pun menyambar tubuh lidah raksasa itu. Ledakan. Bang. Dua suara membosankan. Cakar tajam beruang kecil yang ganas itu mencakar keras tubuh lidah raksasa itu, meninggalkan beberapa bekas darah berwarna merah cerah. Cakar ini juga menggores tubuh lidah raksasa itu. Namun, lidah panjang dari lidah raksasa itu juga menghantam tubuh beruang kecil yang kejam itu dengan keras. Kekuatan besar secara langsung mengirim yang terakhir terbang menjauh. Kulit tebal dan daging tebal beruang kecil yang kejam itu benar-benar menahannya. Tetapi jika serangan itu terjadi pada Lin Chen, saya khawatir bahkan jika Lin Chen tidak mati, dia akan terluka parah di tempat. Minumlah. Beruang kecil yang kejam dan lidah raksasa menyerang bersama. Di sisi lain, Lin Chen juga langsung melakukan transformasi serangan elang, dan tubuhnya melintas di sekitar lidah raksasa. Pada saat yang sama, dia melambaikan pedang besi dingin di tangannya dengan cepat. Pedang rantai bintang 7. Pedang fantasi. Seni bela diri dilakukan terus-menerus. Bang-bang. Pedang besi Han menebas keras binatang lidah raksasa itu. Pada saat ini, binatang lidah raksasa itu sedang menyerang beruang kecil yang kejam itu, tetapi ia tidak dapat berkonsentrasi untuk menghadapi Lin Chen. Namun, dua serangan Lin Chen pada lidah raksasa itu hanya meninggalkan dua bekas darah di tubuhnya, dan luka yang ditimbulkannya dapat diabaikan pada lidah raksasa itu. Melihat ini, mata Lin Chen menyipit, sungguh pertahanan yang kuat. Binatang lidah raksasa ini paling baik dalam pencekikan. Pertahanan bukanlah titik kuatnya, tetapi bagaimanapun juga ia adalah monster tingkat rendah tingkat 5. Bahkan jika pertahanannya adalah rata-rata, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh pejuang biasa. Sulit untuk menghadapi binatang berlidah raksasa tingkat rendah tingkat kelima ini hanya dengan mengandalkan pedang rantai bintang 7 dan pedang hantu. Lin Chen tidak terlalu ragu-ragu. Pada saat ini, pertarungan antara beruang kekar kecil dan lidah raksasa menjadi semakin sengit. Namun, bagaimanapun juga, beruang kekar kecil hanyalah monster tingkat atas tingkat 4. Jika terus seperti ini, bahkan jika beruang kecil kekar itu memiliki pertahanan yang kuat, ia tidak akan mampu menahannya. Binatang lidah raksasa itu menyerang seperti ini dan akhirnya mati di sini. Ho! Lin Chen menghela nafas, perlahan mengangkat pedang besi dingin di tangannya, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan. Eagle Strike berubah ke bentuk ketiga, Eagle Strike. Seluruh tubuhnya seperti elang raksasa, menukik ke bawah dengan ganas. Pada saat yang sama, gumpalan energi pedang di tubuh Lin Chen melonjak dan menutupi pedang Hanti. Hingga 80% kekuatan pedang menutupi pedang besi Han, dan pedang besi Han segera bergetar sedikit. Ding ding ding. Suara jernih dan manis terdengar dari pedang Hanti. Sejak kekuatan pedang Lin Chen mencapai 80%, ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kekuatan pedangnya dengan kekuatan penuh. Penggal. Teriak Lin Chen. Saat suara itu jatuh, binatang lidah raksasa yang bertarung dengan beruang kekar kecil itu tiba-tiba berbalik, mengabaikan serangan beruang kekar kecil itu, dan berbalik untuk menghadapi Lin Chen. Jelas, monster lidah raksasa ini juga merasakan ancaman pedang Lin Chen. Lidah raksasa itu menjulurkan lidahnya, mencoba menahan serangan Lin Chen. Klik. Saat berikutnya, pedang besi dingin Lin Chen berdiri tegak. Berdiri di lidah panjang lidah raksasa, kekuatan serangan besar secara langsung menyebabkan pedang besi dingin Lin Chen memotong lidah panjang lidah raksasa itu. Cici. Segera, rasa sakit yang tajam datang dari lidah panjang lidah raksasa itu. Lidah raksasa itu adalah monster tingkat rendah tingkat kelima dan sangat kuat. Namun, pukulan Lin Chen masih memotong lidah panjang lidah itu. Lidah raksasa di tengah jalan, seluruh lidah panjang itu hampir setengah menggantung di udara, tidak mampu membentuk serangan. Hah. Namun, setelah melakukan pukulan ini, wajah Lin Chen menjadi pucat. Diperlukan setidaknya beberapa hari untuk memulihkan kekuatan pedang di tubuhnya.
Tepat ketika Lin Chen menggunakan pukulan ini untuk melukai lidah raksasa itu dengan parah, di sisi lain, tiran kecil itu juga menerkam lidah raksasa itu, mengangkat cakarnya dan menyerang dengan gila. Jangan berhenti. Melihat beruang kecil yang kejam itu terus menyerang, Lin Chen segera berteriak dan mengangkat pedang besi dingin di tangannya lagi. Lagi pula, monster lidah raksasa ini adalah monster level rendah level kelima. Bahkan jika dia terluka parah, pencegahan dan kekuatan serangan yang dihasilkannya saat meledak bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh monster level 4 level atas. Bang 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 bang. Lin Chen menebas beberapa pedang secara berurutan. Setiap pedang mendarat di lidah panjang lidah raksasa itu, memotong sepotong lidah panjangnya lagi. Cakar tajam beruang kecil yang kejam itu juga jatuh ke kepala lidah raksasa itu. Dipukuli dengan sangat kejam, monster lidah raksasa itu hanya bisa mengaum tapi tidak bisa melawan sama sekali. Setelah hampir setengah jam melakukan serangan gila-gilaan terus-menerus, lidah raksasa itu akhirnya menjerit dan jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Monster tingkat rendah tingkat kelima benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Melihat kematian binatang lidah raksasa itu, Lin Chen tidak bisa menahan nafas. Saat ini, wajahnya sangat pucat dan dia sangat membutuhkan penyesuaian pernapasan. Ketika beruang kecil yang kejam di samping melihat ini, ia menjadi bersemangat dan gembira. Ia melirik Lin Chen dengan penuh rasa terima kasih, lalu meraih tubuh binatang lidah raksasa itu, membuka mulutnya dan menelan semua esensi daging dan darah. Setelah menelan binatang berlidah raksasa itu, beruang kecil yang kejam itu segera berbaring di tanah dan tertidur lelap. Orang ini. Lin Chen menggelengkan kepalanya, mengeluarkan Ki Gathering Pil kelas menengah, dan berlatih latihan pernapasan bersila di tempat. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan ketika Lin Chen membuka matanya, itu sudah 2 jam kemudian. Energi sebenarnya di tubuhnya telah terisi kembali sepenuhnya, dan sinar kekuatan pedang juga telah dipulihkan. Dia berbalik dan melirik ke arah beruang kecil kekar itu. Pada saat itu, beruang kecil kekar itu masih tergeletak di tanah, bernapas dengan teratur. Namun, seiring berjalannya waktu, aura beruang kecil yang kejam itu menjadi semakin kuat, dan energi spiritual langit dan bumi di sekitar tubuhnya semakin berkumpul. Hari ketiga. Lin Chen sedang duduk bersila di tanah berlatih keras, ketika tiba-tiba angin kencang bertiup. Pada saat yang sama, Lin Chen hanya merasakan gelombang energi spiritual langit dan bumi datang ke hidungnya, sangat kaya. Dia membuka matanya karena terkejut, menoleh untuk melihat beruang badai kecil, dan melihat bahwa energi spiritual langit dan bumi dengan radius puluhan ribu meter semuanya mengalir menuju beruang badai kecil itu. Energi langit dan bumi, bahkan pada beruang badai kecil. Tornado kecil terbentuk di tepi tubuhnya. His, orang ini menerobos dan mengumpulkan begitu banyak energi spiritual dari langit dan bumi. Lin Chen menarik napas dan mengumpulkan begitu banyak energi spiritual dari langit dan bumi. Jelas bahwa Xiao Baoxiong akan menerobos dalam kultivasi. Namun, bukanlah hal yang baik jika terjadi pergerakan sebesar itu. Si kecil menerobos dan membuat suara yang sangat keras. Jika para pejuang di sekitar sini menyadarinya, saya khawatir mereka akan segera bergegas. Pada saat ini, monster seringkali memiliki daya tahan yang lemah dan dapat dibantai oleh orang lain. Oleh karena itu, monster pada umumnya akan memilih tempat yang relatif aman untuk maju. Lin Chen menoleh dan melirik Little Storm Bear. Setelah melahap esensi daging dan darah dari binatang lidah raksasa tingkat rendah tingkat kelima, sekarang adalah kesempatan sempurna bagi beruang kecil yang kejam untuk menerobos. Jika dia melewatkannya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghancurkannya. Terlebih lagi, beruang kecil yang kejam itu awalnya ingin menerobos tingkat budidaya secepat mungkin, dan kemudian kembali ke gua untuk menghancurkan batu tersebut. Jika terobosan si kecil saat ini terganggu, maka dia tidak tahu kapan dia harus menunggu sampai dia ingin menghancurkan batu itu. Tidak ada yang bisa mengganggu terobosan si kecil itu. Beruang kecil yang mengamuk itu maju dari level 4 teratas. Pada level terbawah dari level kelima, terobosannya adalah ranah yang besar, dan itu akan memakan waktu lama. Benar saja, tidak lama kemudian, 2 suara berlari datang dari luar padang rumput, dan pada saat yang sama, suara kejutan terdengar di telinga Lin Chen. Hei, ternyata itu adalah beruang kekerasan tingkat atas tingkat 4 yang telah maju menjadi monster tingkat rendah tingkat kelima. Pengunjungnya adalah 2 orang muda di tahap awal alam Tiangang. Salah satu dari sedikit pemuda yang lebih muda sangat gembira ketika dia melihat beruang kecil yang kejam itu dan mulai tertawa. Kami beruntung. Beruang ganas ini baru saja akan menerobos dan tidak memiliki perlawanan. Kami mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Monster tingkat 4 tingkat atas yang akan menerobos ini dapat menjual banyak batu spiritual.
Beberapa anak muda juga menunjukkan keterkejutan di wajah mereka, lalu berkata dengan gembira. Saat mereka berdua berbicara, mereka mengeluarkan senjata mereka, berniat menggunakannya untuk membunuh beruang kecil yang kejam itu, tetapi mereka tidak memperhatikan Lin Chen yang sedang duduk bersila di rumput. Rerumputan di petak rumput ini sangat lebat, di beberapa tempat, rumput setinggi beberapa meter, Lin Chen sedang duduk bersila di dalamnya, akan sulit untuk menemukannya tanpa melihat lebih dekat. Pada saat ini, semua perhatian mereka terfokus pada beruang badai kecil, dan mereka tidak memperhatikan Lin Chen. Melihat situasi ini, Lin Chen mengerutkan kening, benar-benar mengatakan bahwa Cao Cao ada di sini. Dia perlahan berdiri dan berteriak, berhenti. Ya, ada seseorang. Mendengar teriakan rendah Lin Chen, kedua pria itu terkejut, berhenti tiba-tiba, dan berbalik untuk melihat Lin Chen. Ketika mereka melihat bahwa Lin Chen hanya berada di tingkat menengah dari alam pemurnian tubuh tingkat ke-8, mereka berdua tidak bisa menahan nafas lega. Awalnya, mereka tidak menemukan Lin Chen, tetapi jika Lin Chen tiba-tiba menyerang mereka, maka mereka berdua mungkin mendapat masalah besar. Meskipun ada beberapa keraguan di hati mereka tentang bagaimana Lin Chen, seorang prajurit di tahap tengah alam pemurnian tubuh tingkat 8, datang ke sini, mereka berdua tidak terlalu memperhatikan. Salah satu dari mereka terkekeh dan berkata, "Kamu cukup berani, Nak. Beraninya kamu meminta kami untuk berhenti. Nak, cepat keluar dari sini, jika kamu menunda kesempatan kami untuk membunuh beruang kejam ini, aku akan membunuhmu." Lin Chen memandang kedua orang ini, keduanya adalah dua orang. Seorang pemuda berusia sekitar 10 tahun, mengenakan pakaian murid dalam sekte Chunyang. Melihat ini, Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Murid batin dari sekte Chunyang. Hei, sepertinya kamu memiliki pengetahuan dan dapat mengenali identitas kami. Nak, keluar dari sini." Setelah mendengar ini, Lin Chen setelahnya kata-kata Chen, ekspresinya tiba-tiba menjadi sombong, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar. Kedua orang ini tidak mengenali identitas Lin Chen. Dalam beberapa hari terakhir pertempuran terus-menerus, pakaian Lin Chen sebagai murid dalam dari sekte Tianji telah lama robek. Sekarang dia hanya mengenakan pakaian linen kasar biasa, yang cukup sederhana dan hancur berkeping-keping, dan ada lebih banyak penghinaan di mata kedua orang ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan kedua orang ini, Lin Chen sedikit mengernyit dan berbisik, "Aku akan memberimu 3 napas untuk segera menghilang dariku." Mendengar ini, mereka berdua tertegun, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Salah satu dari mereka berkata dengan lucu, "Kepala anak ini pasti terbakar, kalau tidak bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu." Tapi anak ini cukup beruntung bisa mencapai tempat ini hidup-hidup dengan tingkat kultivasi di tengah tingkat ke-8. Alam pemurnian tubuh. Ini adalah bagian terdalam dari pegunungan teratai hitam. Monster yang muncul sangat kuat. Umumnya, hanya murid dalam dari sekte besar yang berani datang ke sini bersama-sama. Prajurit seperti alam pemurnian tubuh mungkin sudah mati bahkan sebelum mereka masuk. Di bawah monster lain. Orang lain mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Nak, karena kita bisa bertemu di sini, itu juga takdir. Ayo, mari berteman seperti ini." Saat dia mengatakan ini, pemuda itu perlahan kata dia berjalan menuju Lin Chen, tetapi Lin Chen melihat dengan jelas bahwa niat membunuh melintas di mata pemuda itu, dan tangannya sepertinya secara tidak sengaja jatuh ke pedang di pinggangnya. Melihat adegan ini, sudut mulut Lin Chen langsung naik sedikit. Bab 82, Murid Jenius Sekte Chuyang. Lin Chen melirik pemuda itu dan berkata dengan lembut, "Sebaiknya Anda berdiri di tempat Anda berada, jika tidak, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya." Pemuda yang berjalan menuju Lin Chen tertegun. Dia awalnya ingin memanfaatkan ketidakhadiran Lin Chen. Dia memperhatikan dan membunuh yang terakhir, tetapi dia tidak berharap Lin Chen mengetahui niatnya. Setelah jeda, dia terkekeh dan berkata, "Nak, kamu memiliki beberapa kearifan. Tapi tidak masalah jika kamu mengetahuinya. Lagi pula kamu akan segera menjadi orang mati." Pemuda itu terkekeh, tanpa malu-malu menunjukkan pedang di pinggangnya. Dia menariknya keluar dengan dentang, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas Lin Chen dengan pedangnya. Ledakan. Tapi saat berikutnya, pemuda itu tiba-tiba melihat kilatan cahaya pedang di depannya, dan kemudian kekuatan besar menghantam pedang panjangnya. Dengan keras, pedang panjang di tangannya terlempar, membawanya bersamanya. Tubuhnya juga terlempar. Puff, terkena pukulan seperti itu, seteguk darah muncrat dari mulut pemuda itu, dan dia menatap Lin Chen dengan ekspresi pucat dan terkejut. Awalnya, ketika dia melihat bahwa Lin Chen tidak berada di tingkat menengah dari alam pemurnian tubuh tingkat 8, dia menggunakan 50% energi sejatinya untuk menggunakan pedang sekarang.
Namun demikian, 50% energi sejatinya di tahap awal alam Tiangang Muda jelas tidak cukup. Seorang pejuang di tahap tengah alam pemurnian tubuh tingkat ke-8 dapat menahannya. Namun, pukulannya tidak hanya gagal membunuh Lin Chen, tetapi malah terluka oleh serangan balik yang terakhir. Bagaimana ini mungkin? Pemuda yang lebih tua di sisi lain memandang Lin Chen dengan tidak percaya, seolah-olah dia mengira dia salah melihatnya. Hanya di alam pemurnian tubuh tingkat menengah tingkat ke-8, dia mengalahkan seorang prajurit di tahap awal alam Tiangang dengan satu pedang. Anda harus tahu bahwa kekuatan prajurit pada tingkat budidaya yang sama dibagi menjadi 3, 6 atau 9, belum lagi Lin Chen dan pemuda ini memiliki beberapa tingkat yang berbeda dalam budidaya, dan mereka tidak berada pada tingkat yang sama-sama sekali. Ayo berkumpul dan bunuh dia. Pemuda yang lebih tua itu meraung, dan juga menghunus pedangnya dan menyerang Lin Chen. Namun, dia cepat, dan Lin Chen bahkan lebih cepat. Begitu pemuda itu mengangkat pedang panjangnya, sosok Lin Chen segera melintas dan menghilang. Pada saat yang sama, dia mendengar suara pop. Dengan suara, pemuda yang awalnya ingin menyerang Lin Chen secara tiba-tiba melebarkan matanya dan langsung jatuh ke tanah. Di dadanya, ada lubang darah merah cerah yang bisa dilihat sekilas. Di depannya, Lin Chen berdiri tak bergerak, menatap pemuda itu dengan ekspresi acuh tak acuh. Pembunuhan instan. Melihat situasi ini, pemuda lain yang sedikit lebih tua tiba-tiba terlihat jelek. Orang yang dibunuh Lin Chen adalah teman baiknya di sekte dalam sekte Chunyang, tetapi saat ini dia dibunuh oleh Lin Chen dengan 2 pedang. Yang lebih penting adalah kekuatan kultivasi pria itu tidak jauh berbeda dengan pemuda ini, dan Lin Chen membunuh orang di depannya dengan 2 pedang, jadi dia juga cukup kuat untuk membunuhnya. Bajingan, bajingan. Nak, jika kamu berani membunuh murid sekte tersebut, kamu mati. Pemuda itu meraung marah, dan kemudian dia berbalik, mencoba melarikan diri. Jika Lin Chen bisa membunuh temannya, maka dia juga memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Wajah Lin Chen tanpa ekspresi, terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, dia mengangkat pedang besi dingin di tangannya dan hendak menyerang. Wus! Angin pedang bersiul. Ketika pemuda itu mendengar suara ini, wajahnya tiba-tiba menjadi panik dan panik. Dia meraung, berhenti. Saya adalah murid dalam dari sekte Chunyang. Jika Anda membunuh saya bersumpah, sekte Chunyang saya pasti akan memburu Anda sampai akhir. Secara umum, jika murid sekte berada di luar, pasti akan ada korban jiwa. Jika mereka mati di tangan monster, itu hanya bisa disalahkan pada kurangnya kekuatan para murid. Jika mereka dibunuh oleh prajurit lain, sekali sekte mengetahuinya, mereka pasti akan membunuh mereka. Orang ini ada dalam daftar hitam dan akan dibunuh tanpa ampun jika ditemui. Setelah mendengar kata-kata ini, mata Lin Chen menjadi dingin. Dalam konflik di antara mereka, jika Lin Chen tidak melampaui kekuatan kedua orang ini, saya khawatir dialah yang jatuh ke tanah sekarang. Terlebih lagi, jika Lin Chen membiarkan orang ini pergi sekarang, yang terakhir pasti akan memberitahu klan Chunyang tentang Lin Chen. Pada saat itu, Lin Chen akan benar-benar menghadapi kejaran para murid klan Chunyang. Tanpa ragu-ragu, Lin Chen menebas pemuda yang lebih tua itu dengan pedangnya. Melihat adegan ini, pemuda yang lebih tua itu meraung marah dan mengangkat pedang di tangannya, mencoba menahan serangan Lin Chen. Ledakan. Suara membosankan terdengar. Tak lama kemudian, tubuh pemuda tua itu terlihat mundur dengan kasar ke belakang, dan akhirnya ia terjatuh ke tanah dengan wajah pucat. Dengan letupan, seteguk darah muncrat dari mulut pemuda tua itu. Terluka oleh pedang Lin Chen. Bukan luka ringan. Segera, ekspresi pemuda yang lebih tua itu berubah ketakutan dan penyesalan. Awalnya melihat bahwa Lin Chen hanya berada di tingkat menengah dari alam pemurnian tubuh tingkat 8, dia berpikir bahwa kekuatannya hanya itu, tetapi siapa yang tahu bahwa Lin Chen sebenarnya adalah lebih kuat dari keduanya. Bersikaplah tangguh. Sekarang satu orang tewas dan satu lagi terluka parah dan tergeletak di tanah. Jika Lin Chen terus menyerang, pemuda itu akan mati di sini. Memikirkan hal ini, pemuda yang lebih tua itu meraung dengan marah, "Nak. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang." Setelah mengatakan itu, sebuah batu kristal tiba-tiba muncul di tangan pemuda yang lebih tua itu, dan kemudian dia dengan kejam diam memelototi Lin Chen, dan dengan cengkeraman yang kuat, batu kristal itu hancur berkeping-keping di tempat. Melihat adegan ini, Lin Chen langsung mengerutkan kening. Batu kristal yang dihancurkan oleh pemuda yang lebih tua adalah batu komunikasi yang digunakan oleh para pejuang untuk berkomunikasi dengan para pejuang. Jika pemuda yang lebih tua menghancurkan batu komunikasi tersebut, maka berita kesusahannya akan terkirim. Ketika saatnya tiba, saya takut akan banyak orang yang datang.
Cari tahu ini, dan perlu Anda ketahui bahwa saat ini si beruang badai kecil masih berada pada momen kritis kemajuannya, dan tidak boleh diganggu oleh orang lain. Melihat Lin Chen mengerutkan kening, pemuda yang lebih tua itu tertawa lega dan menggeram, "Nak, apakah kamu takut sekarang? Sudah kubilang, pergi sekarang. Kamu mungkin masih bisa menyelamatkan hidupmu, jika tidak." Sebelum pemuda yang lebih tua itu pria selesai berbicara, tiba-tiba, cahaya pedang melintas di depannya, dan pedang besi dingin di tangan Lin Chen telah menembus dada pemuda yang lebih tua itu. Ah! Mata pemuda yang lebih tua itu melebar dan dia menggeram sedih. Tubuhnya mengejang 2 kali dan dia mati di tempat. Lin Chen menyeka pedang besi Han di tangannya hingga bersih, dan kemudian melihat mayat 2 murid dalam sekte Chunyang di depannya dengan sedikit cemberut. Orang itu baru saja menghancurkan batu pesan. Saya khawatir tidak akan butuh waktu lama bagi murid klan Chunyang di dekatnya untuk tiba. Lin Chen tidak yakin apakah batu pesan orang ini mengirimkan pesan ke klan Chunyang atau ke klan Chunyang. Klan Chunyang bagi murid lain, jika pesan tersebut disampaikan ke sekte Chunyang, segalanya akan menjadi jauh lebih merepotkan. Lin Chen menggelengkan kepalanya sedikit, tanpa banyak berpikir, dan menyapu kekuatan jiwanya, menutupi kedua tubuh, dan dengan cepat mencari. Dari jenazah keduanya, Lin Chen menemukan totalnya. Ada lebih dari 20 naji, banyak di antaranya tidak memiliki aura kedua orang ini di dalamnya, terlihat bahwa kedua orang ini telah membunuh banyak pejuang lain di pegunungan Molian. Di antara lebih dari 20 cincin nai, selain banyak batu spiritual tingkat rendah, ada juga beberapa botol pil pengumpul ki tingkat menengah dan pil pengumpul ki tingkat tinggi. Yang lebih mengejutkan Lin Chen adalah salah satu nai cincin berisi beberapa botol racun. Lin Chen mengeluarkan salah satu botol racun dan menjatuhkan setetes ke tanah. Terdengar suara cici-cici, dan sebagian besar vegetasi di tanah terkikis. Melihat ini, Lin Chen menghirup sedikit udara. Racunnya sangat beracun. Jika diterapkan pada pedang, kekuatan serangan yang diberikannya akan sangat menakutkan. Setelah melihat rumput dan pepohonan di tanah yang terkikis oleh racun, Lin Chen berpikir dan menjatuhkan racun ke mayat kedua prajurit itu. Cici-cici. Tiba-tiba terdengar sedikit suara erosi di padang rumput. Selang beberapa saat, tubuh kedua orang tersebut lenyap sama sekali. Angin meniup banyak bau darah di udara. Setelah melakukan ini, Lin Chen menoleh dan melirik beruang kecil yang kejam tidak jauh dari sana. Hah! Pada saat ini, beruang kecil kekar itu masih tertidur lelap, namun setiap kali beruang kecil kekar itu bernafas, ia dapat menghirup sejumlah besar energi spiritual langit dan bumi, dan dengan gila-gilaan menelan energi spiritual. Energi langit dan bumi, aura beruang kecil kekar itu menjadi semakin kuat. Namun jelas akan membutuhkan waktu untuk naik ke level terendah kelima. Melihat ini, Lin Chen duduk bersila di atas rumput, memulai Kung Fu King Ming Xuanyang, dan dengan cepat menyerap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya untuk berlatih. Energi spiritual langit dan bumi yang berkumpul di sekitar beruang kecil yang kejam itu sangat kaya dan besar. Bahkan jika Lin Chen menyerap sebagian darinya, itu tidak akan berdampak apapun pada terobosan beruang kecil yang kejam itu. Tapi sebelum Lin Chen bisa berlatih lama, tiba-tiba, suara kecil terdengar di udara. Suara mendesing. Pengunjung tersebut sepertinya sengaja meredam kebisingan kedatangannya, dan tidak mengeluarkan banyak suara saat berjalan. Namun, kekuatan jiwa Lin Chen meningkat pesat dan fitur wajahnya sangat sensitif. Oleh karena itu, bahkan jika pengunjung dengan sengaja menekan suaranya, Lin Chen masih memperhatikan gerakan tersebut. Membuka matanya, Lin Chen masih bersila, dan aura di tubuhnya juga ditekan secara ekstrim. Beruang maju. Tepat ketika Lin Chen membuka matanya, sebuah suara lembut datang. Dilihat dari suaranya, orang yang datang seharusnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 18 tahun. Orang ini mungkin tidak menyangka akan ada beruang ganas yang maju ke monster level rendah level kelima, jadi dia tiba-tiba berbicara. Namun, gerakan yang sengaja dia tekan sebelumnya juga terungkap dengan suaranya. Begitu kata-kata itu keluar, pria itu segera berhenti dan berdiri tak bergerak beberapa ratus kaki dari beruang kecil yang mengamuk itu. Dia mengendus ringan, lalu mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, bau darah. Sepertinya kedua adik laki-laki itu mengalami kemalangan. Di sisi lain, telinga Lin Chen bergerak-gerak, dan dia mendengar kata-kata prajurit muda itu. Begitu jelasnya hingga mau tak mau aku tertegun sejenak, lalu tiba-tiba tersadar. Dua murid junior yang disebutkan oleh prajurit muda itu seharusnya adalah dua murid dalam dari sekte Chunyang yang dibunuh Lin Chen sebelumnya. Tapi setelah memahaminya, Lin Chen menjadi semakin waspada. Orang ini memiliki pikiran yang tajam.
Bau darah tertinggal di udara ketika Lin Chen membunuh dua murid dalam dari Sekte Chun yang sebelumnya banyak tertiup angin, tapi dia masih menyadarinya. Lin Chen menyipitkan matanya dan memandang ke arah prajurit muda itu. Prajurit muda itu tampak lebih muda dari dugaan Lin Chen. Dia diperkirakan baru berusia 17 tahun. Dia mengenakan pakaian murid dalam Sekte Chunyang, membawa pedang besar di punggungnya, dan tampak waspada. Lebih penting lagi, budidayanya sebenarnya telah mencapai tahap tengah alam Tiangang. Pada usia seperti itu, dia telah meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah alam Tiangang. Prajurit muda ini pasti adalah murid jenius dari sekte dalam Sekte Chunyang. Lin Chen hanya berkedip ketika dia melihat prajurit muda itu, tetapi dalam sekejap mata, prajurit muda itu tiba-tiba berbalik, mengeluarkan pedangnya dengan dentang, dan menghadap ke arah Lin Chen dengan ekspresi tajam. Keluar. Prajurit muda itu berkata dengan tenang tanpa ekspresi di wajahnya. Jelas, ketika Lin Chen sedang melihat prajurit muda tadi, yang terakhir memperhatikan tatapan Lin Chen dan sudah menyadari keberadaan Lin Chen. Jangan lupa di-subscribe ya.